Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi pada kelanjutan materi mengenai limit fungsi. Sekarang kita masuk pada video yang ketiga tentang bagaimana cara menentukan limit fungsi. Karena ini sifatnya adalah materi dasar, maka kita akan membahas materi-materi yang sifatnya hanya berupa dasar-dasar saja. Sehingga untuk memperdalam ini, silakan kalian membaca buku referensi yang berkaitan dengan limit dan turunan. Sebelum kita membahas mengenai teknik atau cara menentukan limit fungsi, kita ingat kembali pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai pendekatan kita dalam menyelesaikan atau menentukan limit suatu fungsi. Jadi pendekatan pertama untuk menentukan limit fungsi sebenarnya kita sudah gunakan pada penjelasan sebelumnya mengenai konsep limit fungsi, yaitu dengan menggunakan grafis dan juga menggunakan tabel nilai fungsi. Nah, yang sebelah kiri ini adalah cara kita menyelesaikan atau menentukan limit fungsi dari X pangkat 3 min 1 dibagi dengan X kurang 1 dengan menggunakan pendekatan tabel, dengan mengisikan nilai-nilai fungsi yang bersesuaian dengan angka-angka di sekitar limit yang kita mau cari. Atau dengan menggunakan pendekatan grafis, di sini kita lihat grafiknya, kita melihat berapakah nilai yang ada di sebelah kiri, di sebelah variabel di sumbu vertikal. Ketika angka atau nilai yang ada pada sumbu horizontal ini mendekati nilai yang akan kita cari pendekatannya. Nah, apakah semua fungsi harus kita menggunakan tabel nilai atau grafik fungsi untuk menentukan limitnya? Tentu tidak. Pada beberapa fungsi tertentu kita bisa gunakan teknik aljabar untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi. Kita mulai. Untuk menentukan limit fungsi, ya, yang paling sederhana kita mengenali dulu jenis dari suatu fungsi. Kita sudah pernah belajar beberapa jenis fungsi pada pertemuan yang lalu. Kita review kembali beberapa fungsi yang mungkin akan berguna. Yang pertama adalah kita pernah membahas mengenai fungsi konstan. Seperti apa fungsi konstan itu? Fungsi konstan ini bentuknya biasanya adalah fx sama dengan c atau sama dengan k. Contohnya adalah fx sama dengan 5. Bagaimanakah bentuk grafik fungsi fx sama dengan 5 atau fungsi konstan ini? Dia berbentuk garis horizontal yang vertikal dengan sumbu x. Kenapa dia horizontal dan sejajar sumbu x? Karena berapapun nilai x yang saya inginkan, f1 dia tetap sama dengan 5, f2 sama dengan 5, f3 sama dengan 5, sehingga gambarnya akan menjadi seperti ini. Katakanlah di sini adalah 5. F0 sama dengan 5, ketika X-nya sama dengan 2, maka di sini juga sama dengan 5, ketika di sini 4, maka di sini juga 5, ketika di sini 6, di sini juga 5. Ketika ini saya hubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Begitu pula di sebelah kiri dari sumbu Y atau sumbu Fx. Nah, ketika ini kita mau cari limitnya, misalnya ketika X-nya mendekati 4, berapakah nilainya? Tanpa kita berpikir panjang, kita sudah bisa langsung menjawab bahwa ketika X-nya mendekati sebuah angka berapapun, misalnya mendekati angka 4 dari kanan maupun kiri, maka nilai di sumbu vertikal ini sudah pasti adalah mendekati 5. Karena angka ini tidak akan pernah berubah sampai berapapun kita teruskan ke arah sana. Artinya bahwa limit dari fungsi konstan, ya, limit dari fungsi konstan fx sama dengan c ketika x mendekati k ini katakanlah sebuah angka tertentu, maka ini sama dengan c. C-nya berapa? C-nya bisa 2, bisa 3,
Sehingga ketika kita menemui sebuah fungsi seperti ini misalnya ya, contohnya limit dari 5x mendekati 1, maka ini sama dengan 5. Limit dari 5 ini berarti fx sama dengan 5 ya. X mendekati 100, berapa hasilnya? Ya 5. Begitu pula kalau misalnya limit dari 5 ketika X mendekati 1000, berapa hasilnya? Ya 5 juga. Limit dari 5 X mendekati 1 juta, berapapun hasilnya yang kita tulis di sini, hasilnya tetap saja 5. Karena sampai kapanpun garis ini kita teruskan, maka angkanya tetap saja berada di sini. Oke, ini adalah bentuk yang pertama, yaitu fungsi konstan. Oke ya, bisa dipahami. Berikutnya adalah ada juga yang berupa fungsi identitas. Bentuknya adalah fx sama dengan x. Ya, fx sama dengan x. Bagaimana bentuknya? Nah, misalnya seperti ini. Ketika ini kita mau gambar grafiknya, ya, maka ketika x-nya sama dengan 1, fx-nya sama dengan juga 1. Sama dengan 1. X-nya sama dengan 2. Fx-nya sama dengan 2. Atau dia gambarnya seperti ini. 2,2. Kira-kira seperti ini. Atau kita ganti slide ya. Ya. Ini fungsi identitas fx sama dengan x. Bentuk garisnya itu seperti ini. Ya, dia membelah ini menjadi 2 bagian. Ketika di sini 1, maka di sini juga 1. Di sini misalnya 5, maka di sini juga sama dengan 5. Ya, kira-kira seperti ini. Ini X, ini fx. Nah, untuk fungsi identitas, ketika kita mau menanyakan limitnya, misalnya di sini ada angka 3 misalnya. Berapakah limit fx sama dengan x ketika x-nya mendekati 3? Atau dengan notasi lain kita bisa tuliskan gini. Limit x mendekati 3 sama dengan berapa? Kita lihat. Ketika x-nya mendekati 3 berarti kan di sini katakanlah 2,5. 2,5 kan di sini karena fx sama dengan x, pasti di sini juga sama dengan 2,5. Semakin kita mendekati 3, ya, semakin kita mendekati 3 dari sebelah kanan maupun kiri, maka nilainya itu juga akan mendekati 3. Misalnya di sini kita ambil 3,001, maka di sini juga adalah hasilnya 3,001. Semakin dekat 3,00001, di sini 3,00001. Dan semakin kita mendekat sebelahnya ini, 3 sebelah kiri maupun sebelah kanan, maka angkanya itu akan semakin mendekati 3. Sehingga limit dari fungsi konstan, ya, ketika x mendekati 3 itu sama dengan 3. Secara umum, kalau kita akan menentukan limit fungsi konstan, limit dari x mendekati k sama dengan k. Ini yang kedua. Kita lihat kembali yang tadi. Yang pertama, ya, limit dari
C ketika X mendekati K sama dengan C. Kita tulis di sini ya. Limit dari C X mendekati K sama dengan C. Ya, bisa dilihat bedanya ya. Karena kita sudah punya dua, ini sifatnya yang kedua kita sudah punya. Contoh yang pertama, kita diminta menentukan limit dari X mendekati 5. Maka ini sama dengan, sesuai dengan sifat tadi, maka tinggal kita ganti saja hasilnya ini dengan 5. Kita ganti saja X-nya dengan 5. Seolah-olah kita mengganti X yang ada di sini dengan 5. Nomor 2, limit dari X mendekati 7. Maka ini kita tinggal substitusi ke atas, ke ini, maka sama dengan 7. Nomor 3, limit dari X mendekati 11. Maka ini sama juga, tinggal kita substitusi ke atas, ini sama dengan 11. Itu yang berkaitan dengan sifat pertama. Sifat yang kedua, kita lihat, kita bikinkan contohnya. Ini sifat yang kedua tadi ya. Ini sifat yang pertama. Fungsi konstan ya. Misalnya fungsi konstannya fx sama dengan 7. Maka limit dari 7 X mendekati 1 ini sama dengan 7. Kita bikin lagi yang lain. Limit dari 7 X mendekati 9 misalnya, maka ini sama dengan 7. Limit dari 7 X mendekati 100 sama dengan 7, dan seterusnya. Sifat yang dua ini nanti kita akan gunakan dalam menyelesaikan sifat-sifat limit, yang menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi lainnya. Sifat berikutnya kita tulis dulu ya. Sifat yang pertama tadi, limit dari C X mendekati K sama dengan C. Yang kedua, limit dari X mendekati K sama dengan K. Sekarang yang ketiga, limit dari X berpangkat N ketika X mendekati K ini sama dengan K pangkat N. Jadi kalau ada fungsi bentuknya fx sama dengan X pangkat N ya, ketika kita ingin mencari limitnya ketika X mendekati K, maka kita seolah-olah tinggal mengganti ya K ini pada posisi X sehingga menjadi K pangkat N. Contoh ya, limit dari X pangkat 2 ketika X mendekati 5, maka ini sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Limit dari X pangkat 3 X mendekati 5, maka ini sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, cara ini adalah ini kita sering katakan dengan cara substitusi. Nah, cara substitusi ini adalah cara yang paling sederhana untuk menentukan limit sebuah fungsi. Namun, cara substitusi ini ya adalah cara pertama yang bisa kita gunakan. Namun apabila cara substitusi ini ternyata menghasilkan bentuk 0 per 0, maka cara substitusi ini tidak akan kita gunakan.
Makanya cara substitusi ini hanya digunakan, pasti bisa digunakan untuk fungsi yang bentuknya x pangkat n. Tetapi kalau kita ketemu bentuk fungsi seperti tadi, ya, yang awal tadi, misalnya limit x pangkat 3 min 1, x min 1, x mendekati 1, maka ini kita, kalau kita substitusi langsung akan menghasilkan 1 pangkat 3 kurang 1, 1 kurang 1 sama dengan 0/0. Ini tidak akan mendapatkan hasil. Sehingga cara ini untuk sementara kita gunakan untuk fungsi yang berbentuk x pangkat n saja, tanpa ada embel-embel seperti ini. Ya, sekarang seperti itu dulu. Berikutnya, sifat yang keempat adalah perkalian, limit dari perkalian sebuah fungsi dengan suatu skalar. Bentuknya adalah seperti ini. Limit dari, misalnya kita gunakan skalarnya adalah n dikali dengan fx, x menuju k, maka ini sama saja dengan n. Jadi n ini kita pindahkan ke sebelah sini. N dikali limit fx, x menuju k. Ini sifat yang keempat ya. Contohnya seperti apa? Contoh, limit dari 2x pangkat 5 x mendekati 1. Maka ini sama saja dengan 2 kali limit x pangkat 5 x mendekati 1. Nah, ini adalah sifat yang ketiga tadi kita bisa gunakan, sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi 2 kali, ini kan tadi sifat yang ketiga, kita lihat lagi ya. Sifat yang ketiga tadi mengatakan bahwa limit dari x pangkat n, ya, x pangkat n ketika x mendekati k adalah k pangkat n. Sekarang soal kita adalah x pangkat n, n-nya adalah 5, k-nya sama dengan 1, berarti ini sama saja dengan 2 kali, ya, kita bikinkan kurung dulu, 1 dipangkatkan 5, atau sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga bentuk limit dari ini menghasilkan 2. Ya, seperti itu ya. Contoh berikutnya atau sifat berikutnya ya. Sekarang kita pindah ke sifat berikutnya biar cepat. Kita ganti lagi. Sifat yang kelima. Penjumlahan dan pengurangan beberapa fungsi. Bentuknya seperti ini. Limit dari, misalnya kita punya dua fungsi, fx tambah gx plus minus di sini ya, x menuju k. Nah, bentuk ini bisa kita selesaikan dengan memisahkan satu persatu. Jadi ini limitnya semuanya ya, gini ya. Bentuk ini bisa kita pisahkan menjadi limit fx, x menuju k, ditambah atau dikurang, jadi tergantung ya, limit dari gx, x menuju k. Contoh, sekarang kita lihat lagi contohnya ya. Contoh, limit dari x tambah 5, x menuju 5, atau menuju, jangan 5 ya, 6 saja. Iya, 6. Ini kita anggap sebagai dua komponen yang berbeda. Ini kita anggap fx, ini kita anggap gx. Maka ini kita akan selesaikan dengan memisahkan limit dari x, x menuju 6, tambah limit dari 5, x menuju 6. Ini sudah mengcover sifat ini.
Ya, sudah mengcover itu. Berikutnya kita lihat lagi. Oh, ternyata bentuk ini adalah bentuk yang nomor 2 tadi. Sedangkan bentuk ini adalah bentuk yang nomor 1 tadi. Fungsi konstan, fungsi identitas. Apa hasilnya tadi ini? Limit dari X menuju 6, maka ini sama dengan 6. Ya. Sedangkan yang ini, karena dia fungsi konstan, berapapun X-nya kita dekati dari manapun, 6 ke 10 ke 100, pasti di sini sama dengan 5. Sehingga hasil lahirnya adalah 11. Atau dengan menggunakan pendekatan ini, bisa juga soal ini, ya, soal ini kita langsung selesaikan dengan cara yang lebih ringkas, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan ini, ke dalam fungsi ini, sehingga ini menjadi seperti ini, limit X tambah 5, ya, seperti ini ya, X menuju 6. Ini berarti tinggal kita substitusi 6 ke dalam variabel X, sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11, sehingga hasilnya juga sama dengan 11. Ini sifat yang ke-5. Berikutnya sifat yang nomor 6. Sekarang kita lihat lagi sifat yang nomor 6, yaitu perkalian dan pembagian beberapa fungsi. Misalnya perkalian ya, perkalian fx dengan gx, x menuju k. Nah, bentuk ini sama dengan penjumlahan tadi, sama dengan limit fx, x menuju k dikali limit dari gx, x menuju k. Contoh, kita lihat lagi contohnya. Limit dari 5x pangkat 2 x menuju 3 ini bisa kita pandang sebagai dua unsur yang berbeda, yaitu 5 dan x pangkat 2. Oleh karenanya bisa kita pisahkan menjadi limit dari 5x menuju 3 dikali limit dari x pangkat 2 ketika x menuju 3. Kita lihat lagi, ini adalah bentuk nomor 1 dan ini adalah bentuk nomor 3. Sehingga untuk menyelesaikannya kita lihat lagi bentuk 1 dan bentuk 3 tadi. Ini fungsi konstan, ya. Sehingga x menuju berapapun pasti di sini sama dengan 5 kali ini adalah x pangkat n, x menuju k. Tadi hasilnya adalah k pangkat n, berarti 3 pangkat 2 atau sama dengan 5 dikali 9 sama dengan 45. Sehingga limit dari 5x pangkat 2 x menuju 3 adalah 45. Atau dengan menggunakan konsep ini kita bisa langsung menyelesaikan soal ini. Limit dari 5x pangkat 2 x menuju 3, langsung saja menukarkan x yang ada di sini dengan 3 sama dengan 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 5 kali 9 sama dengan 45. Sederhana dengan menggunakan cara substitusi. Begitu pula kalau kita bertemu dengan yang berbentuk pembagian, misalnya limit 2x per 2x pangkat 2 dibagi dengan x tambah 1 x menuju 2, maka ini bisa kita langsung selesaikan dengan cara tukarkan angka 2 ini dengan semua x yang ada di sini menjadi 2 kali 2 pangkat 2 dibagi 2 tambah 1, ini sama dengan
8 ya, dibagi dengan 3, hasilnya adalah 8/3 ya. Kurang lebih seperti itu cara menyelesaikan limit fungsi untuk fungsi-fungsi yang sederhana. Nah, setelah ini pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan sebuah fungsi apabila cara yang kita gunakan ini tadi, ini cara substitusi namanya ya. Substitusi atau mengganti ini tidak membuahkan hasil ya. Maka kita harus menggunakan strategi lain untuk menyelesaikan ini. Bagaimana caranya? Kita akan bahas pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.